Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Masih di suasana bulan puasa, Hamin 10 hari raya. Ada yang DM, ada yang WhatsApp nih. Karena ada problem berat badan udah turun tapi perut masih buncit. Oh no, padahal sudah beli baju tapi lingkar perut masih terlihat bulat-bulat gimana gitu kan, jadinya gak enak dipandang kalau pas hari raya, ya kan? So di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya mengecilkan perut buncit. Seperti biasa, buat teman-teman yang masih belum mensubscribe channel ini, silahkan segera di subscribe dan hidupin loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi. Dan teman-teman juga bisa memfollow Instagram saya, siapa tahu di sana ada tips buat teman-teman yang bisa diambil manfaatnya. Oke, ditunggu. Oke, siapa nih di sini yang punya pikiran kayaknya kalau wanita nih bengkak seluruh tubuh, di sini bengkak, perut bengkak, paha bengkak, semua jadi bengkak, jadi satu badan itu kayaknya mekar, kembang semuanya, mengembang semuanya. Berbeda lagi nih dengan para laki-laki atau para pria. Kayaknya kalau pria nih bisa ditengok lah sebelum menikah sama setelah menikah. Biasanya yang ngembang, yang buncit hanya perutnya saja, tapi yang lainnya enggak. Ayo, siapa yang punya pasangan seperti itu? Padahal sudah mau hari raya, susah juga dapat baju yang pas buat suami. Tapi jangan khawatir, sepertinya sekarang sudah ada tuh model baju yang memang khusus buat para suami atau bapak-bapak buncit, buat pria-pria. Sudah didesain baju sebagus mungkin untuk bapak-bapak yang mengalami pembengkakan di daerah perut. Nah, ada juga tuh saat ini ukuran baju yang XXL atau triple XL atau big size atau apalah gitu ya. Ada juga yang sampai menjahit baju karena saking nggak adanya ukuran di mall gitu ya. Tapi ya masa iya teman-teman setiap tahun mau nambah size, mau nambah ukuran? Syukur-syukur masih di angka stabil, maksudnya di angka XL, nggak sampai naik ke XL. Biasanya yang hal yang sedemikian ini nggak kerasa, setiap tahun tiba-tiba yang dari M nggak muat, gantilah ke L, tahun berikutnya ganti ke XL, tahun berikutnya lagi XXL, kan nggak kerasa gitu setiap tahun naik. Oke, kita bahas bagaimana caranya menghilangkan perut buncit. Setidaknya kalau masih belum bisa kotak-kotak, lurus dulu lah, itu sudah mulai bagus ya. Kita mulai pembahasan yang pertama, olahraga yang teratur. Diingat, olahraga yang teratur. Jadi enggak 3 hari olahraga, 1 minggu libur. Nah itu enggak teratur, enggak konsisten namanya. Jadi enggak ada hasilnya, enggak maksimal. Dan olahraganya enggak usah yang berat-berat, enggak usah yang sampai berapa jam gitu, enggak. Untuk memulai yang penting step by step, boleh dari beberapa menit dulu, ditambah hari berikutnya boleh ditambah lagi ya. Jadi nggak usah berat-berat, yang disarankan cukup dengan kardio atau yoga. Kalau kardio teman-teman bisa milih dengan berenang, lari, jogging, atau bersepeda ya. Dan yang paling ampuh nih, teman-teman bisa melakukan sit up dan push up. Nah itu teman-teman lakukan setiap hari, step by step, maksudnya jangan langsung sit up 100 kali, enggak, mungkin 15 kali dulu sekuatnya, besok harinya bisa ditambah ya. Dan kayaknya sekarang nih banyak nih aplikasi kayak TikTok gitu ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi itu, jadi biar olahraganya ini nggak beban, maksudnya biar happy. Jadi pakai kayak lagu-lagu yang bikin semangatnya gitu tuh naik ya. Jangan olahraga yang kayak dulu senam apa sih itu, yang kayak anak SD itu kayaknya sudah mulai nggak kerasa ya kan. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi yang sekiranya bikin kita happy, jadi bikin semangat. Atau teman-teman juga bisa aja anak, pasangan, temen, atau bisa melakukan video call olahraga bareng, yang penting ada temannya, agar imun happy kita itu bertambah. Jadi nggak boring dan nggak gampang ya sudahlah
jadinya besoknya nggak mau ngelakuin lagi. Dan yang kedua, teman-teman boleh konsumsi teh campur jeruk nipis, tapi tehnya nggak usah gula, dan dikonsumsinya secara hangat-hangat. Jadi konsumsi teh sama gula, kok gula sih, konsumsi teh sama jeruk nipis tanpa gula, dan diseduh dalam keadaan hangat-hangat, jangan sampai panas, terus bisa melepuh lidahnya ya. Dan dilakukan secara rutin ya, rutin. Kalau teman-teman rutin olahraga konsisten, minuman ini juga konsisten, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Dan alternatif lainnya, jika di rumah teman-teman nggak ada jeruk nipis sama teh, teman-teman bisa menggunakan madu plus jahe ya. Kalau jahe insya Allah menekan nafsu makan. Jadi caranya 3 sendok makan madu plus 3 sendok makan jahe. Jadi jahenya kayak diparut gitu, diambil airnya, dicampur jadi satu ke madunya, terus diseduh atau diminum dalam keadaan hangat-hangat, dan dilakukan 1 hari minimal 2 kali. Karena lagi puasa, jadi cobanya pas buka sama pas sahur, atau kalau nggak puasa boleh pagi sama malam. Dan yang ketiga nih, tidak makan menjelang tidur atau setelah sahur, jangan langsung bobok. Usahakan tenang dulu, santai dulu, atau bergerak itu lebih baik. Karena tubuh kita ini memerlukan 2 jam untuk mencerna atau memproses kalori makanan yang tadi kita makan ya. Karena ketika teman-teman habis sahur langsung bubuk, ini malah menjadikan kalori yang tadi masuk itu bukan dicerna menjadi energi, malah menjadi lemak. Dan selanjutnya nih, hindari alkohol dan minuman bersoda. Jadi kalau alkohol nih memperlambat cara kerja tubuh kita 30-40% di pembakaran lemak. Jadi bukannya malah dipercepat, tapi diperlambat untuk pembakaran lemak. Dan kalau soda, karena soda ini mengandung gas, jadi ngebuat tubuh kita ini kayak ngembang, gampang mengembang. Dan yang terakhir nih, mungkin ini jadi hal yang sepele, gak pernah teman-teman hiraukan, atau mungkin ini jadi salah satu faktor kenapa teman-teman bisa naik berat badan dan kenapa teman-teman buncit. Apakah itu? Tidak mengunyah makanan dengan baik dan perlahan. So buat teman-teman dari sekarang, coba mengunyah makanan perlahan-lahan, santai saja, dinikmati saja, dan dikunyah dengan baik. Jadi jangan mau hap gitu, jangan ya. Selain teman-teman bisa terhindar dari masalah pencernaan, insya Allah teman-teman juga bisa mengurangi makan porsi besar. Nah itu saja teman-teman. Seperti biasa, saya berharap sekali teman-teman bukan hanya melihat atau menonton video ini, tapi teman-teman benar-benar menerapkan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal sebelum hari raya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di komen.